Shalom, salam jumpa kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih biarlah firman yang sebentar akan disampaikan boleh memberkati kami, boleh memberkati pemirsa, dan kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan rel-rel dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada nyanyian Kus Plus yang mengatakan sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelai, itu kata Titik Puspa. Ya, lagu ini sangat ngetop di zaman baby boomer. Mungkin anak-anak yang Gen Z tidak mengenali lagu ini. Nah, ada luar biasa pasangan suami istri yang sangat soulmate, tapi akhirnya suaminya mati dengan cara mengenaskan akibat pengkhianatan daripada istrinya. Dengan menceritakan kelemahan si suami, akhirnya suaminya matanya dicongkel dan mati dengan sangat mengerikan. Jadi intinya suami mati di tangan istri. Nah, mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami pengkhianatan. Yang pengkhianatannya dilakukan oleh orang terdekat, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa besan, bisa mertua, bisa pimpinan, bisa anak buah, atau bisa sahabat karib saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya, karena hukum tabur tuai berlaku. Tuhan benci pengkhianatan dan kita pun tidak ingin dikhianati, karena hal itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau yang berkhianat itu adalah orang kepercayaan kita, orang yang begitu dekat dengan kita, bahkan orang itu sudah tahu dapur kehidupan rumah tangga kita. Justru karena tahu dapur rumah tangga kita, itu dia pakai celah untuk mengkhianati hidup kita. Amsal 27 ayat 6. Seseorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi hati-hati, orang yang begitu baik sama kita bukan berarti dia itu baik. Bisa jadi dia baik itu sebagai topeng untuk mencari keuntungan dari kita. Tapi tidak selalu demikian. Ada orang yang baik karena tulus. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Yesus dikhianati oleh Yudas dengan cara dijual 30 keping. Dan akibatnya Yudas menabur, dia mati bunuh diri. Setan mengkhianati Hawa dengan cara membujuk, kalau engkau makan ini maka engkau akan setara dengan Allah. Dibujuk. Lalu Kain mengkhianati Habel. Karena apa? Hatinya iri dan dengki. Adiknya sendiri yang seharusnya dibela, dilindungin, tapi justru dikhianati sehingga darah Habel berteriak. Dan yang lebih kejamnya lagi, dia membunuh 1/4 penduduk dunia. Karena waktu itu mungkin baru ada 4. Bapak Adam, Ibu Hawa, Kain dan Habil. Lalu saudara-saudara Yusuf, ya, kakak-kakaknya mengkhianati dia dengan cara apa? Membuang ke dalam sumur lalu menjual menjadi budak, sehingga akibat pengkhianatan dari saudara-saudaranya, bapaknya menderita, Yusufnya menderita. Namun Tuhan membela Yusuf karena apa? Yusuf hatinya lurus. Lewat pengkhianatan saudara-saudaranya, justru itu adalah pintu gerbang mujizat Tuhan untuk dapat menolong saudara-saudaranya dari bahaya kematian karena kelaparan yang hebat. Lalu seperti kisah yang semula saya kisahkan, bagaimana suami mati di tangan istri, itu adalah kisah Simpson and Delilah.
Bagaimana Simson mati karena ulah istrinya. Lalu Saul mengkhianati Daud dan Daud mengkhianati Uria. Ya, dengan cara apa? Meniduri istrinya dan mengirim istri orang Uria ke medan perang di posisi yang paling membahayakan sehingga akhirnya Uria mati. Pemirsa, mungkin saat ini engkau dalam keadaan posisi seperti ini. Engkau dikhianati atau mungkin sebaliknya engkau adalah sang pengkhianat. Bertobatlah. Karena setiap taburan pasti akan ada tuaian. Dan engkau yang sedang dikhianati, yuk belajar menerima keadaan. Karena itu realita yang ada yang sedang engkau hadapi. Yang kedua, kontrol emosimu. Yang ketiga, engkau perlu pendampingan. Engkau perlu sahabat. Engkau perlu orang yang tepat untuk dapat berbagi. Dan yang paling penting adalah datang kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Roh Kudus sehingga engkau mampu menerima kenyataan dan engkau belajar bersahabat dengan keadaan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau posisi saat ini kami dalam keadaan tidak nyaman. Kami dalam keadaan terpuruk karena pengkhianatan. Mungkin uang habis, uang pensiun kami habis karena dikhianati oleh sahabat kami. Uang pensiun habis karena dikhianati oleh saudara kami. Seolah-olah dunia kami runtuh, seolah-olah kami mempunyai madesu masa depan suram karena tidak punya uang untuk jaminan hari tua. Tapi kami percaya hidup kami ada dalam genggaman Tuhan. Bunga bakung dipelihara. Pakaian Raja Salomo Tuhan berikan. Dan kami percaya burung di udara pun Tuhan pelihara. Maka kami sebagai makhluk Tuhan, umat manusia ciptaan yang paling sempurna, Tuhan akan pelihara sampai akhir hidup kami. Kami menyerahkan pemirsa dimanapun berada. Dan kami percaya bersama Yesus kami pasti menang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.